pagi. Pagi, Pak. Sehat ya? Sehat. Oke, silakan ketua kelas Mas Sandy untuk pimpin doanya ya. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, terus semua. Siapa yang hadir ini? Mihir. Banyak, Ketua kelas, siapa yang hadir banyak? Banyak, Mas. Siapa aja? Si Farel. Kakak. Iya, kakak. Pri. Apa? Goib semua ya? Goib semua. Oke. Baik sekalian, alhamdulillah hari ini kita belajar tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Ya. Buka dulu ya. Oke, ini tema kita tuh hari ini. Ya, nikmat bekerja keras dan tanggung jawab. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran ini, ya, kita ulang dulu materi yang sudah kita lewati minggu lalu. Yaitu minggu lalu kita apa kemarin? Pernikahan dalam Islam. Oke. Saya mau tanya ini, ada yang tahu dasar dalil tentang pernikahan? Surah 1 ayat 21. Iya, hafal ya. Anu ayat 21. Ya. Oh ya, anu ayat 21 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang dalil-dalil secara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke tema ini, yaitu nikmat bekerja keras dan tanggung jawab. Tujuan dari pembelajaran ini adalah ya, supaya kalian tahu dalil tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Yang pertama, yang kedua, kalian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bekerja keras dan tanggung jawab. Oke, anak-anak sekalian, ada yang pengen tanya tentang gambar atau judul ini? Ada nggak? Gambar ini? Judulnya jelas ya? Oke, kita teruskan. Ya, ini adalah dalil tentang bekerja keras. Di situ ada At-Taubah ayat 105. Wa qul malu fasyarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Bagiannya ya. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan kamu, Rasul akan melihat pekerjaanmu, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Jadi kalau kerja itu ya kerja saja, jangan harap pujian. Ya. Ciri-ciri orang beriman itu ya bekerja keras. Oke, kita teruskan. Selanjutnya ada Al-Fusilat ayat 5, dalilnya Yasin ayat 12, An'am ayat 164, selanjutnya ada Al-Qasas ayat 77, banyak ya dalilnya. Ya, ini ada biografisnya, ada konsepnya, nikmat bekerja keras dan tanggung jawab. Hikmahnya apa? Ya, hikmah bekerja keras apa? Hikmah tanggung jawab apa? Ya. Selanjutnya, ini ada, oke, ya, ini ada gambar. Di sini ada 4 gambar. Ada gambar. Pertama, ya, ada profesi. Ya. Yang ini ada gambar apa ini? Ya profesi juga. Yang ini ada seseorang yang dewasa yang bekerja keras. Ini ada orang yang berprestasi. Oke, ini adalah contoh dari implementasi dari ayat At-Taubah tadi. Wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Oke, paham? Lihat gambarnya? Oke, ya. Sekarang untuk diskusi kalian, ya, saya minta bentuk kelompok menjadi 3 kelompok lagi. 3 kelompok, kelompok keempat. 3 boleh.
kamu diskusikan ya. Yang pertama itu tentang dalil bekerja keras. Yang tanggung jawab besok ya, diskusikan untuk pertemuan hari ini. Kalian diskusikan tentang dalil bekerja keras ya. Kamu analisis dalilnya, yaitu hukum tajwidnya atau bahasa lima itu, isi kandungannya ya. Terus implementasi dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa dari ayat tersebut. Silakan diskusikan. Silakan buat kelompok. Nanti Bapak undi ya siapa yang presentasi, silakan. Yuk, diskusikan dengan temannya ya. Oke anak-anak sekalian, waktunya habis ya. Dipresentasikan ya tentang tema tadi, yaitu gambar ini dengan analisis atau bahas 105. Silakan kelompok 1 presentasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai bekerja keras. Nah, sebelum pada implementasi bekerja keras, kami ingin membacakan beberapa ciri-ciri orang yang bekerja keras. Ciri orang yang bekerja keras yang pertama adalah bekerja secara tekun, yaitu bekerjanya rajin, bersungguh-sungguh, dan juga fokus pada pekerjaannya tersebut. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah bekerja secara ulet, yaitu bekerja yang membutuhkan proses dan perjuangan. Jadi orang yang bekerja keras itu memiliki perjuangan yang kuat. Kemudian ciri yang terakhir adalah bekerja secara teliti. Orang yang bekerja keras biasanya bekerja secara hati-hati dan juga teliti. Nah, untuk implementasi dari Quran surah At-Taubah ayat 105, kami mendiskusikan bahwa ada dua contoh implementasi pada Quran surah At-Taubah ayat 105 ini. Yang pertama yaitu orang yang bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya. Seperti contoh si A bekerja sebagai tukang ojek, maka tiap harinya dia bekerja secara tekun, teliti, dan juga bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari keluarga dan dirinya sendiri. Kemudian contoh yang kedua yaitu orang yang belajar dengan giat, belajar dengan teliti dan juga tekun, karena dia memiliki cita-cita untuk masuk di suatu perguruan tinggi terfavorit, sehingga dia memutuskan untuk belajar secara giat dan juga tekun. Mungkin itu saja contoh implementasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk Pak Ustaz. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, Mbak. Silakan. Berikan contoh tajwid dalam Quran surat At-Taubah ayat 5. Ada nggak tajwid yang terdapat dalam Quran 105 ini? Yang pertama ada Matobi'i. Semisal di sini ada dalam bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa quli malu. Di situ ada domah bertemu dengan waw sukun sehingga dibaca dua harakat. Kemudian ada juga Matobi'i pada kalimat warasuluhu, sama juga dibaca dua harakat. Kemudian ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam bertemu dengan mim pada kalimat wal mu'minun. Kemudian hukum tajwid selanjutnya ada Matobi'i pada kalimat wasaturat duna ila ali, sama juga dibaca dua harakat. Kemudian ada alif lam qamariyah dan makin pada kalimat al-ghaibi. Kemudian kalimat selanjutnya ada alif lam syamsiyah pada kalimat wasyahadati.
Kemudian ada idgham, ada ikhfa syafawi pada kalimat wa yunabbi'ukum bima kuntum. Pada kalimat kum bima ditahan dua harakat juga. Kemudian ikhfa pada kalimat kuntum dan juga idhar syafawi pada kalimat kuntum ta'malu. Kemudian di akhir ayat ada mad alif disukun. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa jawaban kelompok ini. Oke, luar biasa ya. Oke, anak-anak sekalian, kita adalah presentasi dari kelompok 1. Saya pikir cukup ya tanya jawabnya. Anak-anak sekalian, dari presentasi tadi ya, bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras sebagai implementasi dari At-Taubah 105 tadi ya, bekerjalah kamu ya, maka Allah akan lihat pekerjaanmu, bekerja. Jadi kalau pemalas itu bukan umat Islam ya, tidak bisa mengimplementasikan dari At-Taubah tadi. Jadi umat Islam harus bekerja. Nah, oke, luar biasa. Untuk mengevaluasi materi ini, Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk KPNJ atau soal, tolong dijawab ya. Untuk mengevaluasi soalnya 5 saja. Oke, soal nomor 1. Catat ya, waktunya mengerjakan 20 menit. Nomor 1. Soal nomor 1 sudah ya. Analisis At-Taubah ayat 105. Berarti kamu tulis hukum tajwidnya, ayatnya, artinya, kandungan ayat tersebut kalau analisis ya. Soal nomor 2. Buat cerita yang mencerminkan implementasi dari At-Taubah 105. Buat cerita Ya, yang mencerminkan implementasi dari Quran surah At-Taubah 105. Berarti cerita kalian sehari-hari ya, yang mencerminkan dari ayat tersebut. Soal nomor 3. Hikmah ya, uraikan hikmah dari bekerja keras. mah dari Bekerja keras ya. Nomor 4. Tulis dampak negatif dari seseorang yang tidak mau bekerja keras. Nomor terakhir, tulis hukum tajwid Quran surah Yasin ayat 2. 3. Oke, waktunya habis. Silakan kumpul evaluasi ya. Ini ya. Silakan. Dada boleh kan? Wah, ya. Nilainya bagus. Itu tandanya berarti materinya bisa kalian terima. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari tadi apa, Bang? Saya tahu. ada orang yang bekerja keras untuk menafkahi hidup keluarganya. Oke, good. Jalan saya. Oke, Bapak pikir cukup evaluasi nilainya bagus-bagus ya. Untuk menambah ini kalian ya, tolong tugas di rumah hafalkan At-Taubah 105. Hafalkan dan besok setoran hafalan beserta artinya. Oke? Oke, Bapak pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Bapak simpulkan bahwa bekerja keras merupakan perintah Allah dalam surah At-Taubah 105. Wa qul malu fasyallahu amalukum wa rusuluhu wal mu'minun.
Jadi kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk bekerja keras. Ya. Kata Nabi, bekerja keraslah kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Dan beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Jadi anak-anak sekalian, bekerjalah keras bagi umat Muslim dan raihlah cita-cita kalian ya setinggi mungkin. Jadi Bapak ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.